Ya. Sekarang kita lihat, kita dalami satu sosok ini karena kita mau belajar bagaimana satu pergaulan mesra yang terus-menerus dihayati oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, praktek doa yang dihayati Bruder Laurentius karena latar belakang dia seorang yang sederhana, ya, maka secara intuitif, ya, jadi ke latar belakang seorang sederhana, ya, dia katakan seperti ini ya. Jadi saya tidak memakai metode doa atau devosi tertentu. Satu-satunya yang saya praktekkan dalam doa, berusaha terus-menerus memperhatikan dan mengarahkan hati saya kepada Allah. Saya melakukan percakapan sederhana, hening, dan rahasia dengan Tuhan, dan hal ini memenuhi saya dengan sukacita yang luar biasa. Jadi artinya apa? Karena kesederhanaannya, ya dia kalau diberi metode doa yang mungkin harus merenungkan ini, masuk dalam proses ini, masuk dalam tahap ini, malah mumet ya. Ya malah mumet bagi orang-orang sederhana. Jadi dia biasa saja. Dia mau datang ke hadapan Tuhan karena Tuhan hadir, maha hadir. Ya, dia terus berusaha memperhatikan dan mengarahkan hati pikirannya hanya kepada Tuhan. Ngomong ya ngomong saja, seperti seorang sahabat dengan sahabat kita, ya. Kita kan pernah ngobrol bareng atau mungkin hangout, ya, dengan keluarga, dengan teman-teman, ya, sama dengan Tuhan. Yang mau ngomong ya ngomong saja, curhat apa adanya kepada Tuhan, katakan. Karena Tuhan ada di dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, ya. Percakapan sederhana. Kadang-kadang orang mikir, ya kalau memang kita memimpin nyanyian, pujian, atau memimpin doa kan mungkin kata-katanya diatur supaya bagus, supaya indah. Tetapi kemudian kalau Anda dengan sahabat-sahabat Anda, dan juga sama dengan sahabat ilahi kita yaitu Allah, sebelum kita ngomong pun Tuhan itu tahu apa isi hati kita. Tuhan, kita mau tutup-tutupi juga Tuhan itu tahu. Ya, jadi katakan saja apa adanya kepada Tuhan. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini saya kutipkan beberapa nasihat-nasihat rohani dari Bruder Laurentius Kebangkitan ini ya. Doa tidak lain adalah menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Coba Anda di sini, kalau ada orang lain di sekitar Anda, nah itu ada teman-temannya. Nah coba, kamu sadar nggak ada teman-teman hadir di samping kiri, samping kananmu? Sadar ya? Nah coba Bapak Ibu yang juga di rumah atau teman-teman yang di rumah atau yang di kantor ya, coba sadari kiri kanan Anda ada teman-teman, ada orang. Nah kita sadari, nah, kita sadar ada orang di sekitar kita, ya. Nah kalau kita sadar ada sesama kita di sekitar kita, mungkin keluarga kita dan sebagainya. Nah bagaimana juga kita menyadari Tuhan? Tuhan selalu hadir. Ya kita coba menyadari kehadiran Tuhan. Dan itu tidak lain dan bukan adalah juga merupakan suatu doa. Terus menerus berusaha menyadari kehadiran Tuhan. Lalu kemudian bagian dari doa, kadang-kadang kita mengalami juga apa yang disebut pelanturan ya. Orangnya di sini, tapi pikirannya bisa di Bali, pikirannya bisa di Amerika, pikirannya bisa mikirkan ya suami, mikirkan istri, mikirkan anak, mikirkan orang kantor, mikirkan bosnya, mikirkan ini itu ya. Jadi melantur ke sana kemari. Nah, tetapi yang dilakukan Brother Laurentius, yang dia lakukan secara sederhana, saya mencoba menyingkirkan dari pikiran saya segala sesuatu yang dapat menghalangi hidup di hadirat Allah. Saya berusaha terus untuk bertekun di hadiratnya yang kudus, sehingga jiwa saya telah terbiasa hening dalam percakapan rahasia dengan Tuhan. Memang menghadapi pikiran yang ngalor ngidul, pikiran yang kesana kemari, ya memang tidak usah dipaksa dengan maksa, aku ingin fokus pada Tuhan. Tidak usah dipaksa ya. Jadi juga kadang-kadang ada godaan-godaan pikiran yang ke arah dosa dan sebagainya, tidak usah dihadapi dengan keras begitu ya. Tapi dengan tenang, dengan lembut, Tuhan kau hadir,
Engkau tahu apa yang saya pikirkan. Tolong saya Tuhan untuk terarah padamu. Ya, doa-doa pendek, doa-doa singkat. Kemudian Bruder Laurentius juga menyatakan bahwa latihan rohani yang paling penting sebenarnya adalah apa? Hidup di hadirat Allah ini. Ya. Tapi kemudian kita ingat supaya bisa terus-menerus fokus kepada Tuhan, terus-menerus menyadari kehadirannya, kita juga perlu menyediakan waktu doa secara khusus. Dikatakan Bruder Laurentius dari Kebangkitan, latihan rohani paling penting dan menguduskan dalam kehidupan rohani adalah hidup di hadirat Allah, yaitu dengan setiap saat bersukacita karena Allah menyertai kita. Ya, coba bayangkan teman-teman, kita kalau ada teman-teman yang kita cocok, kita klik dengan mereka, kita rasanya hati ini kan senang ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah, maka seharusnya kalau kita sadar Tuhan Yesus Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah sahabat ilahi kita, ya. Kalau kita bisa senang kumpul teman-teman kita, seharusnya kita juga senang kumpul sama Tuhan terus-menerus. Dia menyertai kita. God with us, ya. Allah beserta kita. Ya, Allah beserta kita ini bukan hanya kiri, kanan, atas, bawah, atau depan, belakang, atau menyelubungi kita, tapi Allah juga hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Ya, karena rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita menyadari kalau kita bisa senang sama kumpul sama teman-teman, ya, apalagi seharusnya kita juga bersukacita karena kita selalu berkumpul sama Tuhan. Jadi paling penting dan paling menguduskan satu bentuk hidup rohani yaitu apa? Hidup di hadirat Tuhan. Ya. Dengan kesadaran kita mau bersukacita karena Allah menyertai kita. Lalu pada kesempatan yang lain dia menuliskan, baik itu dalam bentuk percakapan atau surat ya, latihan rohani yang paling penting dan menguduskan dalam kehidupan rohani kita adalah menyadari kehadiran Tuhan. Hal ini berarti menemukan sukacita terus-menerus dalam persahabatan dengannya, berbicara dengan rendah hati dan penuh kasih dengannya di semua musim, setiap saat, tanpa membatasi percakapan dengan cara apapun. Jadi setiap waktu, setiap musim, setiap saat, tanpa membatasi percakapan, kita bisa ngomong apa saja sama Tuhan. Toh, apa? Tuhan tahu apa sebelum kita ngomong, Tuhan tahu. Tuhan, kamu tahu Tuhan, aku pusing gitu Tuhan mikirin utang. Nah, misalnya begitu ya. Aduh Tuhan, ini capek sekali loh Tuhan, kondisi kayak gini. Sambil ngomong apa adanya saja, ngomong sama Tuhan seperti itu. Tuhan mengerti. Tadi kita di awal kita nyanyikan satu lagu apa? Dia mengerti, Dia peduli, ya. Jadi Allah sungguh-sungguh memahami. Bahkan sebelum kita mengatakan juga, ya Allah tahu. Lalu kemudian satu hal perlu kita ingat, kapan waktu kita bisa bersama Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ternyata tadi seperti dia katakan, setiap musim, setiap waktu, artinya kapan saja, di mana saja kita bisa lakukan itu. Juga saat-saat kita bekerja, kita dapat menghayati bekerja bersama dengan Tuhan dan demi kasih kepada Tuhan. Dikatakan oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan ya, kita tidak perlu melakukan hal-hal besar. Saya membalikkan telur dadar atau omelet, ya ini telur di Perancis ya, di wajan demi cinta kasih kepada Tuhan.